Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua yang saya hormati, kepada Bapak Hikmatullah SSY MSI, dan yang saya cintai dan yang saya sayangi, kepada teman-teman kita semua yang alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat panjang umur serta nikmat iman. Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, perkenalkan saya Sultan Isnan Syekh Fazri, NIM 20.10097. Di sini saya sebagai selaku moderator dan praktikator yang nantinya akan memimpin dan membawa teman-teman dalam penjelasan fikih mawaris ini. Pada pagi yang cerah ini kami akan menjelaskan tentang materi tasih al-mas'alah yang disusun oleh kelompok 3. Yang pertama Sultan Isnan Syekh Fazri dengan NIM 20.10097, yang kedua Nurul Bariyah dengan NIM 20.1001110, dan yang ketiga Indriani dengan NIM 20.10082, yang keempat Fakhri Fakhrial 20.1001112. Baik, sebelum kita berlanjut kepada penjelasan selanjutnya, saya akan membahas apa saja yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sebelum pembahasan dimulai, tolong heningkan notif sebelum materi dimulai dan mohon diperhatikan. Pokok pembahasan yang pertama adalah mengetahui asal masalah. Yang kedua adalah mengetahui apa itu tasih masalah, dan yang ketiga adalah praktik. Nah, otomatis walaupun pembahasan kita adalah tasih masalah, namun sebelum adanya tasih masalah, kita harus mengetahui apanya, mengetahui asal masalahnya dulu. Karena tanpa adanya asal masalah tidak akan ada tasih masalah. Sekilas info, tasih masalah adalah terjadi ketika saham yang akan dibagikan oleh harta memiliki hasil yang berbentuk pecahan atau hasil yang rumit, bukan hasil yang pasti. Maka dari itu, tasih masalah datang sebagai solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Agar apa? Agar nanti harta yang dibagikan tepat pada sasaran dan tidak ada sisa. Seperti itu. Lanjut, penjelasan tentang mengetahui asal masalah ini akan dijelaskan oleh presentator pertama, yakni Nur Bariyah. Kepadanya dipersilahkan. A. Mengetahui asal masalah. Pengertian dan pemahaman asal masalah. Mengetahui pokok masalah merupakan suatu keharusan dalam mengkaji ilmu faraid. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui secara pasti bagian setiap ahli waris, hingga pembagiannya benar-benar adil tanpa mengurangi ataupun melebihkan hak masing-masing. Persoalan pokok masalah ini di kalangan ulama faraid dikenal dengan istilah at-tasil, yang berarti usaha untuk mengetahui pokok masalah. Dalam hal ini, yang perlu diketahui adalah bagaimana dapat memperoleh angka pembagian hak setiap ahli waris tanpa melalui pemecahan yang rumit. Karena itu, para ulama ilmu faraid tidak mau menerima kecuali angka-angka yang jelas dan benar. Maksudnya, tanpa menyertakan angka-angka pecahan. Next. Untuk mengetahui pokok masalah, terlebih dahulu perlu kita ketahui siapa-siapa ahli warisnya. Artinya, harus mengetahui apakah ahli waris yang ada semuanya hanya termasuk asobah atau semuanya hanya termasuk asobul furud atau gabungan antara asobah dengan asobul furud. Apabila seluruh ahli waris yang ada semuanya dari asobah, maka pokok masalahnya dihitung per kepala. Jika semuanya hanya dari laki-laki, misalnya seorang wafat dan meninggalkan 5 orang anak laki-laki, maka pokok masalahnya dari 5, atau seorang wafat meninggalkan 10 saudara kandung laki-laki, maka pokok masalahnya dari 10. Para ulama faraid membagikan kaidah tersebut menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagian setengah, seperempat, dan seperdelapan. Yang kedua, bagian 2/3, sepertiga, dan seperenam. Apabila para asobah furud hanya terdiri dari bagian yang pertama saja, yakni setengah,
seperempat, dan seperdelapan, berarti pokok masalahnya dari angka yang paling besar. Misalnya, bila dalam suatu keadaan ahli warisnya dari sohib farod setengah dan seperempat, maka pokok masalahnya dari 4. Baik, terima kasih kepada Nur Maria yang telah menjelaskan apa itu asal masalah dan pengerjaannya. Selanjutnya, sekilas info dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kakak Indriani. Padanya dipersilakan. Baik, sekilas info. Akan tetapi, jika dalam suatu keadaan ahli warisnya bercampur antara nasib farod, kelompok pertama, setengah, seperempat, dan seperdelapan, dengan kelompok kedua, 2/3, sepertiga, dan 1/6, diperlukan kaidah yang lain untuk mengetahui pokok masalahnya. Kaidah yang dimaksud seperti di bawah ini. Pertama, apabila dalam suatu keadaan sahib farod setengah yang merupakan kelompok pertama bercampur dengan salah satu dari kelompok kedua atau semuanya, maka pokok masalahnya adalah 6. Apabila suatu keadaan sahih farad seperempat yang merupakan kelompok pertama bercampur dengan seluruh kelompok kedua atau salah satunya, maka pokok masalahnya itu 12. Ketiga, apabila dalam suatu keadaan sahih farad seperdelapan yang merupakan kelompok pertama bercampur dengan seluruh kelompok kedua atau salah satunya, maka pokok masalahnya dari 24. Next. B. Mengetahui tasih al-masalah. Tasih dalam bahasa Arab yaitu menghilangkan penyakit. Sedangkan menurut ulama ilmu faraid berarti mewujudkan jumlah yang kurang dari bagian setiap ahli waris tanpa pecahan dan pembagiannya. Apabila pokok masalah harta waris dalam suatu pembagian cocok sesuai dengan jumlah bagian tiap-tiap ahli waris yang ada, maka kita tidak perlu menggunakan cara-cara yang berbelit dan memusingkan. Namun, bila harta waris tersebut kurang dari jumlah bagian yang mestinya diterima atau jumlah bagian ashabul furud melebihi jumlah pokok masalah, maka dalam hal ini memerlukan pentasihan pokok masalahnya. Agar kita dapat memahami dan menelusuri rincian pentasihan pokok masalah, maka kita harus mengetahui nisbahnya atau koneksi dengan keempat istilah perhitungan, yaitu pertama, Baik, terima kasih kepada Saudara Indri. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Fahri Fahrial untuk menjelaskan macam-macam atau jenis-jenis perhitungan dalam tasih al-masalah. Padanya dipersilahkan. Baik, yang pertama yaitu at-tamasul, yaitu kemiripan atau kesamaan. Yang kedua, at-takhul, yaitu saling terkait atau saling bercampur. Yang ketiga, at-tawafuq, yaitu saling bertautan. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu at-tabayun, yaitu berbeda dan saling berjauhan. Yang pertama, at-tamasul, kemiripan ataupun kesamaan. At-tamasul dalam bahasa Arab berarti at-tasyabuh, yakni sama bentuknya, sedangkan menurut ulama faraid berarti sama dalam jumlah atau nilai. Yang satu tidak lebih banyak atau lebih sedikit dari yang lain. Misalnya, angka 3 berarti sama dengan angka 3, 5. Dan 5 sama dengan 5. Dan seterusnya. Yang kedua, at-tadakhul, yaitu saling terkait atau saling bercampur. At-tadakhul ini dalam bahasa Arab berasal dari kata dakhala, yakni masuk. Lawan kata dari keluar. Sedangkan menurut ulama faraid adalah pembagian angka yang besar oleh angka yang kecil. Sehingga dari pembagian itu tidak ada lagi angka atau jumlah yang tersisa. Misalnya angka 8 dengan angka 4, angka 18, maka dengan angka 6, angka 27
dengan angka 9. Yang ketiga yaitu at-tawafuk, saling bertautan. At-tawafuk dalam bahasa Arab berarti bersatu. Sedangkan menurut istilah faraid, ialah setiap dua angka yang dapat dibagi angka ketiga. Sehingga menurut mereka di antara kedua bilangan itu ada tadakhul. Misalnya angka 8 dengan 6. Keduanya dapat dibagi oleh angka 2. Angka 12 dengan angka 30. Sama-sama dapat dibagi oleh angka 6. Angka 8 dengan angka 20. Sama-sama dapat dibagi oleh angka 4. Demikian seterusnya. Dan yang terakhir itu at-tabayun, yaitu berbeda atau saling berjauhan. At-tabayun dalam bahasa Arab berarti taba'ud, yakni saling berjauhan atau saling berbeda. Sedangkan menurut kalangan ulama faraid, ialah setiap bilangan yang satu dengan lainnya tidak dapat membagi dan tidak dapat pula dibagi oleh bilangan lain. Ketiga, misalnya angka 7 dengan angka 4, angka 8 dengan 11, angka 5 dengan angka 9. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan. Kini waktunya saya akan mempraktikkan bagaimana cara mencari asal masalah dan cara menyelesaikan tasdihul masalah. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari asal masalah. Contoh praktik asal masalah. Seseorang wafat dan meninggalkan seorang istri, anak perempuan, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, ibu dan saudara kandung laki-laki. Maka pembagiannya adalah sebagai berikut. Istri mendapatkan 1/8, yang seharusnya mendapatkan 1/4, mendapatkan 1/8 dikarenakan adanya seorang furud, yaitu cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, maka terhijab nukson. Yang kedua, anak perempuan mendapatkan setengah. Yang ketiga, cucu perempuan dari keturunan laki-laki mendapatkan 1/6. Sebagian penyempurna yaitu 2/3. Dan bagian ibu itu adalah 1/6. Sedangkan saudara kandung laki-laki sebagai asobah, karena ia mendapatkan sisa harta waris bila ternyata masih tersisa. Jika tidak, maka tidak mendapatkan apa-apa. Karena saudara kandung laki-laki adalah orang yang paling jauh tingkatan nasabnya. Pada contoh ini tampak ada perempuan antara 1/8 sebagai kelompok pertama dengan 1/6 sebagai kelompok kedua. Maka berdasarkan kaidah yang ada, pokok masalah pada contoh ini adalah 24. Sebelum lanjut saya menjelaskan kenapa mendapatkan 24, pada penjelasan tadi saya kembalikan pada penjelasan tadi. Ini. Para ulama faraid membagi kaidah menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu naul awal. Saya menyebut naul awal ada 3. 1/2, 1/4, 1/8, dan naul usani yaitu 2/3, 1/3, dan 1/6. Pada kedua cabang ini, salah satu yang dijadikan patokan adalah naul awal, di mana apabila 1/2 yang ada, maka hal atau asal masalahnya adalah 6 jika bercampuran. Jika tidak, jika hanya naul awal saja yang berada, maka carilah angka terbesar dari naul awal tersebut. Lanjut pada contoh. Di sini tampak ada 2 nau. Yang pertama naul awal 1/8, 1/2 juga ada, dan yang kedua adalah naul sani, terjadinya percampuran. Maka dari itu, sesuai dengan kaidah, apabila 1/8 bercampuran dengan naul sani, maka asal masalahnya adalah 24. Nah, kita coba. Bagian istri 1/8 berarti 3. Kenapa bisa 3? Karena 1/8 dibagi 24, hasilnya 3. 3 ini disebut saham. Nah, ketika saham-saham telah didapatkan, maka kita jumlahkan yang bisa kita sebut sebagai saham. Mungkin jika masuk ke dalam rumus, yaitu harta dikalikan saham
dibagikan seluruh saham sama dengan dikalikan dengan saham. Mungkin rada rumit ya, dikarenakan online. Lanjut ke praktik tashih masalah. Pertama, jika ingin mempraktikkan tashih masalah dengan cara melihat adatur urus atau jumlah kepala dan jumlah saham, para ahli waris pada kelompok yang memerlukan tashih, apakah kedudukannya tabayun, tawakuf, atau tadakhul, maka kita lihat dulu kedudukannya. Yang kedua, apabila kedudukannya telah diketahui, maka penentuan atau penyelesaian tashihul masalah adalah seperti ini. Contoh pertama, yaitu seorang wafat dan meninggalkan suami, anak perempuan, 3 cucu perempuan, dan keturunan anak laki-laki dan saudara kandung laki-laki. Masuk kepada jumlah bagiannya masing-masing. Suami mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena adanya furu. Siapa furunya? Yaitu anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan setengah. Kenapa tidak 1/4? Karena anak perempuan tidak ada lawannya. Tidak ada anak laki-laki. Jika ada anak laki-laki, maka anak perempuan mendapatkan asobah bil ghair. Yang ketiga, 3 cucu perempuan keturunan anak laki-laki mendapatkan 1/6, yang seharusnya 1/2. Kenapa tidak 1/2? Karena ada lebih orangnya, ada 2 lebih dari 2. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah saudara kandung laki-laki mendapatkan asobah. Lanjut kepada asal masalahnya. Kita cari asal masalahnya. Di sini terdapat percampuran atau tidak? Ternyata terdapat. Ada naul awal dan naul sani. Mana naul awalnya? Naul awalnya adalah 1/4 dan naul saninya adalah 1/6. Maka sesuai kaidah, naul awal dengan naul sani bercampur, yaitu 12. Kita hitung. 12 dibagi 1/4 sama dengan 3. 3, 6, 2, 1 ini adalah sahamnya. Nah, masuk kepada tashih masalah. Kita hitung adatul urusnya ada berapa. Yang pertama, anak perempuan berjumlah 1. Yang kedua, 3 cucu perempuan anak keturunan anak laki-laki berjumlah 3. Yang keempat, saudara kandung laki-laki asobah berjumlah 1. Maka adatul urusnya kita ambil yang 3 cucu anak perempuan dari keturunan laki-laki, yaitu 3. Masuk kepada tashih masalah. 3 dikalikan 12 sama dengan 36. Jadi terdapat saham baru, yaitu ketika adatul urus tersebut dikalikan saham yang pertama, maka itu adalah tashih masalahnya. Mungkin sedikit rumit ya jika tidak ada coret-coretan. Seperti itu. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat antara bagian cucu perempuan keturunan anak laki-laki dengan jumlah per kepala, yakni 2 dengan 3. Ada tabayun, berarti kita menggunakan cara tabayun atau perbedaan. Karenanya kita kalikan angka 3 dengan pokok masalahnya, yakni 3 kali 12, 36. Maka angka 36 itu berarti menjadi pokok masalah hasil pentashihan. Mungkin cukup sekian apa yang saya jelaskan dan apa yang saya praktikkan. Kurang lebihnya jika ada salah itu datangnya dari saya, mohon dimaafkan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.